Balik lagi sama gua. Nah, ini habis lebaran kita mau naik ke Gunung Sumbing di Wonosobo. Nah, ini kita sedang nunggu ojek buat naik ke dari base camp ke pos 1 karena jaraknya cukup lumayan sih. Kalau jalan kaki ya sekitar 2 jam. Ini mungkin kita nanti naik ojek, jadi kita tunggu dulu aja ojeknya. Ini ojeknya udah datang, jadi kita sekarang mau naik ke ojek dulu. Jarak tempuh dari base camp ke pos 1 ini sejauh 2 km. Jalan dari base camp ke pos 1 ini berupa jalan aspal, paving, dan bebatuan. Jadi kita memutuskan untuk naik ojek, karena kalau kita tempuh dengan jalan kaki akan memakan waktu selama 2 jam. Meskipun kita naik ojek, namun adrenalin kita terus dipacu saat kita melewati jalan bebatuan tersebut, sehingga jarak tempuh yang hanya 2 km terasa cukup lama bagi kami. Cuma 5 menit dari base camp. 5 menit? 5 menit dari base camp sampai ke pos 1, menghemat waktu 2 jam lumayan. Jadi kita tadi 5 menit dari base camp naik ojek, lumayan menghemat waktu 2 jam lah kalau kita harus jalan kaki. Ini sekarang udah berkabut, jadi ini kita akan langsung jalan. Hai, kali ini gue naik ke Sumbing bareng sama saudara-saudara gue, kebetulan lagi pulang kampung. Sama adik gua di belakang. Jadi kita mulai berkabut, mungkin kita coba langsung mau naik. Saat kita akan naik ke Gunung Sumbing via Garong, terdapat 2 pilihan jalur yang dapat kita pilih, yaitu jalur lama dan jalur baru. Kita memutuskan untuk memilih ke jalur baru karena letak camp areanya yang lebih dekat dengan puncak. Pada saat perjalanan kita melewati jalur baru, ternyata terdapat percabangan lagi, yaitu jalur untuk pejalan kaki dan jalur untuk motor. Karena kita tidak tahu, maka kita memilih untuk lewat jalur motor. Dan ternyata jarak tempuhnya lebih cepat dibandingkan kita lewat jalur pejalan kaki. Menit perjalanan dari pos 1 kita udah lewat ya, di pos 2 udah lewat. Tadi kita nggak ngelewati pos 2 karena tadi kita ngambil jalur yang beda, kita salah ngambil jalur. Tadi kita ambil jalur motor, cuma lebih cepat ternyata lewat jalur motor. Sekarang ini udah di atasnya pos 2, ada shelter. Kita istirahat sebentar, mungkin 5 menit 10 menit. Nanti setelah ini kita langsung jalan ke pos 3. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2 tidak terlalu curam sih, dan relatif masih cukup banyak trek yang sedikit datar.
jadi tidak terlalu banyak membutuhkan effort untuk naik dari pos 1 ke pos 2. Ternyata kita salah prediksi, kita baru nyampe pos 2 ternyata di ketinggian 2170 mdpl. Ya sesuai estimasi di awal 1,5 jam. Kita dari pos 1 jam 9, ini sekarang setengah 11, 1,5 jam perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Nanti mungkin istirahat 10 menit di sini, baru nanti lanjut lagi ke pos 3. Dari pos 3 nanti kita ngecamp di setelah pos 3. Udah cukup istirahat 15 menit. Kita lanjut lagi ke pos 3, estimasi 2 jam. Ya, kemungkinan sampai jam 1 nanti mungkin kita istirahat dulu, makan jam 1 di sana mungkin. Nanti lanjut ke camp area. Setelah dari pos 2, jalan sudah mulai sering menanjak. Jalur didominasi oleh tanjakan akar pohon. Setelah melewati beberapa tanjakan, kita akan disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Masya Allah. Sayang sekali saat itu tengah turun kabut sehingga tidak terlalu terlihat pemandangan kota Wonosobo di bawah. Setelah sedikit beristirahat menikmati pemandangan, kami lanjut lagi untuk perjalanan menuju ke pos 3. Setengah jam jalan dari pos 2. Ini kita sampai di Pengkolan 9, belum pos 3. Kita istirahat sebentar karena ada warung juga di sini, lumayan buat istirahat. Keberadaan warung di Pengkolan 9 ini seperti oase di tengah gurun. Kita dapat menikmati beberapa makanan dan minuman sembari beristirahat. Jika beruntung, kita bisa melihat Gunung Sindoro dan kota Wonosobo dari warung ini. Lanjut lagi jalan, habis istirahat dari Pengkolan 9 di warung tadi. Kita lanjut lagi jalan ke pos 3. Ya estimasi masih ya 1 jam sampai 1,5 jam lagi sampai di pos 3. Di pos 3 kita istirahat untuk makan. Setelah dari Pengkolan 9, kita kembali disuguhkan pemandangan yang indah. Kita bisa melihat sisi atas gunung yang berupa hamparan sabana. Namun sayang, kabut menghalangi pandangan kita untuk dapat melihat sisi bawah, yaitu kota Wonosobo dan Gunung Sindoro. Setelah beristirahat sejenak sembari menikmati pemandangan dan mengambil beberapa foto, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Dari sini mulai terlihat camp area 1
Gubuk berwarna biru dan tiang bendera adalah sebagai penandanya. Udah sampai di pos 3, jam setengah 2 lebih 10 menit, sekitar 2,5 jam dari pos 1 tadi, pos 2. Karena tadi kita sempat berhenti dulu di pengkolan 9 sekitar 15 menit. Jadi ini mungkin pos terakhir sebelum nanti kita sampai di camp 1. Kita rencana mau camp di camp 1. Setelah sejam istirahat di pos 3, kita mau lanjut ke camp area 1. Kita mau ngecamp di camping area 1. Oke, mungkin estimasi perjalanan sih sekitar 30 menit ya sampai di camp area 1. Ternyata jarak antara pos 3 ke camp area 1 sangat dekat ternyata, cuma 10 menit nanjak. Dan ini pos area atau camp area pertama di jalur yang baru ini. Dapat 2 camp area, tapi kita memutuskan untuk camp di area 1 karena tadi setelah ketemu sama orang ada masukan bahwa lebih baik kita camp di area 1 dibanding di area 2, karena di camp area 2 biasanya anginnya cukup kencang. Setelah memilih lokasi yang cocok untuk mendirikan tenda, maka kita langsung mendirikan tenda agar kita bisa langsung beristirahat. Bisa dilihat secara sekilas bahwa dari camp area 1 saja anginnya sudah cukup kencang, meskipun kita sudah mencari area di sekitar pepohonan. Sekarang jam 6 pagi, kita rencana mau submit. Nah, agak kesiangan kita submitnya, tapi cuaca di puncak juga masih ketutup embun, masih ketutup, belum terlihat puncaknya seperti apa. Estimasi sih sekitar 2 jam dari camp area 1 ini sampai ke puncak. Nah, ini kita rombongan paling terakhir sih untuk submit, karena yang lain tadi udah pada berangkat dari jam 4 sampai jam 5 tadi. Jadi kita yang agak kesiangan berangkatnya. Oke, mungkin nanti gua nggak terlalu banyak ngevlog karena ini baterainya juga udah mulai low. Dan ya nanti kita lihat mungkin seperti apa perjalanan kita sampai di puncak. Di puncak masih tutup kabut jam 6 ya, mungkin mudah-mudahan kita nanti sampai di atas sudah mulai hilang kabutnya. Setelah melewati camp area 2, perhatikan petunjuk jalan untuk menuju ke puncak. Untuk menuju ke puncak, setelah camp area 2 seharusnya berbelok kanan. Namun, kami mengambil jalur lurus yang mana itu adalah jalur untuk sungai yang kondisinya sedang kering.
Titik temu dari dua jalur ini adalah di Lembah Edelweiss, jadi kami tidak melewati pos 4. Oke, akhirnya setelah hampir 3 jam submit dari camp area 1, jadi kita udah sampai di salah satu puncak, yaitu puncak Buntu di 3310 mdpl. Ini nanti kita mau submit lagi ke puncak Raja Wali atau puncak tertingginya Gunung Sumbing di 3371. Nah, itu puncak dari Gunung Sumbing, puncak Raja Wali. Ini view dari puncak Buntu. Nah, di sana terdapat kawah dari Gunung Sumbing. Juga terlihat puncak dari Gunung Sindoro yang sudah mulai tertutup awan. Setelah beristirahat dan mengambil beberapa foto di puncak itu, kami melanjutkan perjalanan ke puncak Raja Wali. Meskipun terlihat dekat, namun perjalanan menuju ke puncak Raja Wali sebenarnya cukup lumayan, karena kita harus turun terlebih dahulu dari puncak Buntu sebelum nantinya menaiki beberapa tebing. Untuk sampai di puncak Raja Wali dibutuhkan tenaga dan keberanian ekstra, karena kita harus menaiki beberapa tebing yang curam hanya dengan menggunakan tali temali. Setelah 50 menit trekking dari puncak Buntu, akhirnya sampai juga di puncak Raja Wali atau puncak tertinggi dari Gunung Sumbing di ketinggian 3371 mdpl. Nah, ini di puncak sedang berkabut, jadi kurang terlihat pemandangan di
area bawah. Treknya sih cukup ekstrim, lumayan ekstrim lah, dari puncak Gunung ke puncak Raja Wali. Jadi selalu berhati-hati kalau mau trekking dari puncak Gunung ke puncak Raja Wali. Oke, mungkin sekian trip atau pendakian dari saya dan teman-teman untuk ke puncak Gunung Sumbing. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di gunung-gunung yang lain. Terima kasih.